Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Dandi Ramadana Saputra BP 1810531058. Yang kedua ada Anissa Rahma Fajriani dengan BP 1810531036. Yang ketiga ada Siti Kumala Dewi dengan BP 1810531042. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yaitu Balance Scorecard pada bagian Financials and Customer Perspective. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Balance Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan. Nah, pada dasarnya Balance Scorecard ini atau BSC merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan. Nah, dengan BSC ini nantinya perusahaan dapat melakukan pengukuran atas kinerja dari perusahaan tersebut gitu. Nah, adanya BSC juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Nah, agar kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Nah, sebenarnya dalam BSC ini sendiri terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan. Nah, diantaranya adalah yang pertama financial perspective atau perspektif keuangan. Yang kedua ada customer perspective atau perspektif pelanggan. Yang ketiga ada internal process perspective atau perspektif proses internal. Yang keempat itu ada learning and growth perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, pada kali ini kelompok kami akan membahas terkait financial perspektif sama customer perspektif atau perspektif keuangan dan juga perspektif pelanggan. Nah, baik, kita akan masuk kepada pembahasan financial perspektif. Nah, pada pembahasan financial perspektif ini atau perspektif keuangan ini, tugas dari BSC di sini adalah meninjau pemasukan dan pengeluaran, termasuk adalah bagian dari perspektif keuangan sendiri. Nah, financial perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Nah, dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini yang pertama adalah tujuan keuangan dengan strategi unit bisnis. Nah, di sini ada tiga tujuan dari strategi unit bisnis adalah growth, sustain, dan harvest. Di mana growth sendiri adalah pertumbuhan bisnis pada tahap awal siklus hidup mereka. Nah, mereka memiliki produk atau layanan dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Untuk memanfaatkan potensi ini, mereka mungkin harus mengalokasikan sumber daya yang cukup besar dan memperluas fasilitas produk, membangun kemampuan operasi, berinvestasi dengan sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global, serta memelihara dan mengembangkan hubungan pelanggan. Nah, yang kedua ada sustain. Nah, sebagian besar unit bisnis dan tahap keberlanjutan. Sustain ini lebih ke tahap keberlanjutan agar menggunakan tujuan keuangan yang terkait dengan profitabilitas. Yang ketiga ada harvest. Nah, harvest ini di mana perusahaan ingin memanen investasi yang dibuat dari 2 tahap sebelumnya, tahap sustain dan growth. Nah, bisnis ini tidak lagi menjamin investasi yang signifikan, hanya cukup memelihara peralatan dan kapabilitas, bukan untuk mengembangkan atau membangun kapabilitas baru. Nah, untuk ini pada perspektif keuangan terdapat 3 cara untuk meninjau tingkat kesuksesan sebuah perusahaan atau tolok ukur menilai kinerja dari sebuah perusahaan tersebut, di mana diantaranya yang pertama ada pertumbuhan pendapatan dan campuran. Dalam pertumbuhan pendapatan dan campuran ini terdapat beberapa poin, di mana poin pertama adalah produk baru. Nah, bisnis tahap pertumbuhan biasanya akan menekankan perluasan produk yang
ada pada penawaran produk dan layanan yang semuanya baru. Nah, ukuran umum untuk tujuan ini adalah presentasi pendapatan dari produk dan layanan baru yang diperkenalkan dalam periode tertentu. Nah, yang kedua poinnya adalah aplikasi baru. Nah, pada tahap ini semua perusahaan apakah sudah menggunakan aplikasi baru atau tidak. Nah, mengembangkan produk yang benar-benar baru bisa sangat mahal, memakan waktu bagi perusahaan. Nah, yang ketiga ada customer dan pasar baru. Nah, membawa produk dan layanan yang ada ke pelanggan dan pasar baru juga bisa menjadi rute yang diinginkan untuk pertumbuhan pendapatan. Nah, ukuran seperti presentasi pendapatan dari pelanggan baru, segmen pasar, dan wilayah geografis akan menekankan pentingnya menyelidiki sumber peningkatan pendapatan ini. Nah, yang keempat ada hubungan baru. Nah, beberapa perusahaan telah berusaha untuk mewujudkan sinergi dari unit bisnis strategi yang berbeda dengan sistem bekerja sama untuk mengembangkan produk baru atau menjual proyek kepada pelanggan. Nah, yang keempat itu ada produk dan server mix baru. Memperluas ide bisnis. Bisnis dapat memilih untuk meningkatkan pendapatan dengan mengalihkan bauran produk dan layanan mereka. Yang kelima ada strategi penetapan harga baru. Terakhir, pertumbuhan pendapatan terutama di unit bisnis sesudah matang. Mungkin tahap panen dapat direalisasikan dengan menaikkan harga produk baru. Nah, inilah nantinya yang merupakan strategi penetapan harga baru. Nah, untuk tolak ukur yang kedua pada perspektif keuangan ada pengurangan biaya dan peningkatan tolak ukur kedua adalah pengurangan biaya atau peningkatan produktivitas. Nah, pada pengurangan biaya atau peningkatan produktivitas ada beberapa poin center yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama meningkatkan produktivitas pendapatan. Nah, unit bisnis dalam tahap pertumbuhan tidak mungkin terlalu fokus pada pengurangan standar. Mungkin bertentangan dengan fleksibilitas pengurangan biaya. Nah, upaya untuk mengurangi biaya melalui otomatisasi khusus dan proses standar mungkin bertentangan dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan produk dan layanan produk untuk pasar baru. Nah, yang kedua adalah mengurangi biaya unit. Nah, untuk bisnis tahap berkelanjutan, mencapai tingkat biaya yang kompetitif, meningkatkan margin operasi, dan memantau tingkat biaya tidak langsung dan dukungan akan kontribusi pada rasio laba dan laba atas investasi yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, tingkatan campuran saluran. Nah, metode yang sangat menjanjikan untuk mengurangi biaya adalah dengan mengalihkan pelanggan dan pemasok dari saluran proses manual berbiaya tinggi ke saluran elektronik berbiaya rendah. Nah, yang keempat, kurangi biaya operasi. Nah, organisasi harus mencoba mengukur keluaran yang dihasilkan dari sumber daya yang tidak langsung dan dukungan mereka. Nah, untuk tolak ukur yang ketiga dari perspektif keuangan adalah pemanfaatan aset atau strategi investasi. Nah, di sini terdapat 2 poin center yang harus kita ketahui. Yang pertama, cash to cash cycle. Nah, di mana dalam cash to cash cycle ini perusahaan membeli bahan atau produk baru. Lamanya waktu dari saat pembelian dilakukan hingga waktu tersebut mewakili lamanya modal terikat dalam persediaan. Nah, dari sini dapat dikurangi lamanya waktu dari pembelian bahan dan tenaga kerja dari sumber daya konversi hingga pembayaran tunai harus dilakukan. Nah, penjualan sehari dalam piutang dagang mengukur lamanya waktu dari saat penjualan dilakukan sampai uang tunai diterima oleh pelanggan. Nah, siklus cash to cash cycle mempresentasikan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah pembayaran tunai ke pemasok input menjadi penerimaan tunai dari pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan pemanfaatan aset. Nah, banyak sumber daya otomatisasi pemasok infrastruktur untuk menyelesaikan pekerjaan seperti merancang, memproduksi, menjual, dan memproses. Nah, sumber daya ini mungkin membutuhkan investasi modal yang cukup besar. Nah, investasi tersebut tentunya mencakup modal fisik seperti sistem informasi, peralatan khusus, fasilitas distribusi, dan gedung serta fasilitas fisik lainnya. Nah, tetapi investasi juga mencakup modal intelektual dan manusia seperti ahli teknologi, keterampilan database, dan personal yang memahami pasar pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perspektif pelanggan atau customer perspective. Nah, customer perspective atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Nah, dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan.
Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Adapun ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain, yang pertama, seberapa besar omset penjualan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya perusahaan itu mengukur kinerja perusahaan dari omset penjualan yang dihasilkan. Nah, yang kedua, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Nah, dari sini dilihat bahwasannya kinerja perusahaan bisa dilihat dari tingkat keuntungan pastinya. Nah, yang ketiga, berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Yang keempat, presentasi loyalitas pelanggan terhadap produk. Yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam, tingkat profitabilitas pelanggan. Yang ketujuh, kebutuhan pelanggan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan kami pada sesi kali ini. Kita akan bertemu di sesi diskusi untuk memaksimalkan atau penjelasan yang lebih detail. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.